Hai Colors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya dari request juga kemarin yang nanyain bagaimana sekarang gantian perasaannya Happy ke Delva. Apakah ada perasaan juga atau biasa aja atau gimana, nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman ya. Buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen konsultasi pribadi juga ke saya, pengen nanya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau hal lagi PDKT nih sama seseorang, pengen nanyain kok aku sama dia cocok gak sih, pengen nanyain kok aku sama dia bakal nikah gak sih kok gitu, dia kok karakternya udah berubah ya, udah kayak gak sayang gitu. Nah silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan. Dan jangan lupa di follow juga yang main curhat-curhatan, yang pengen nanya masalah rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk, bingung nyelesainnya gimana gitu ya. Atau mungkin kamu ada pihak ketiga dalam hubungan kamu, silahkan DM ya ke Instagram. Dan yang gak punya IG silahkan WA di nomor di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Kemarin saya udah meramalkan tentang bagaimana perasaannya Delva ke Happy ya, karena banyak yang nanyain ya. Rame banget tuh yang nanya-nanyain ke saya. Nah sekarang gantian bagaimana perasaannya Happy ke Delva gitu ya. Nah kita akan lihat dari kartu-kartu saya nanti, dan saya acak dulu kartunya. Tentunya nanti kita akan ambil kartu yang pertama ya, bagaimana tentang perasaannya ya, karena banyak yang penasaran banget nih gitu tentang perasaannya Happy gitu ya. Ini mau buka kartu deg-degan juga guys. Wow, ini keluar kartu bagus nih guys. Ini kartunya Queen of Cup ya. Ada seorang ratu duduk di singgasana dan dia itu memegang piala. Gambaran saya di kartu yang pertama ini, ratu adalah simbol suatu kejayaan ya, istri raja gitu. Cup simbol suatu piala, penghargaan gitu ya, prestasi. Gambaran saya Happy juga nyaman sama Delva, yang saya lihat seperti itu. Ada kenyamanan juga yang dirasakan oleh Happy Asmara terhadap Delva. Ya, nyaman itu ya bisa jadi teman sharing, karena gimana pun juga kan Happy nih wanita yang memang butuh teman untuk ngobrol, butuh teman untuk curhat, untuk sharing dan lain sebagainya gitu. Karena Happy itu menganggapnya itu ya semua sama gitu, mau Delva, mau talent, HA, manajemen atau gimana, intinya menganggap itu sama gitu. Yang penting nyaman gitu. Yang saya lihat sih ada kenyamanan yang saya lihat di kartu yang pertama ini, karena di sini ada simbol Queen of Cups ya. Nah, berawal dari kenyamanan dulu teman-teman ya. Jadi kalau udah nyaman ya bisa juga lanjut ke hubungan yang serius. Tapi kalau saya lihat sih masih sekedar nyaman aja untuk bercerita, untuk ngobrol, untuk sharing, tukar pikiran gitu ya. Memang kan Happy kan juga artis terkenal juga, penyanyi terkenal juga, dan otomatis juga banyak orang yang memang ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D gitu. Mungkin ya bagi Happy pusing juga kan ngurusin orang-orang yang komen bervariasi gitu ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Curhat, ibarat kata seperti itu. Jadi teman curhat bisa juga berawal nyaman dari situ teman-teman ya. Tapi yang jelas ada kenyamanan sama Delva ya. Bisa buat teman sharing, bisa teman curhat ya, bisa bertukar pikiran baik di dunia entertain, dalam dunia tarik suara, maupun di luar itu pun gitu ya. Gambaran saya sih ada kenyamanan. Tapi nanti kita akan lihat lagi untuk lebih jelas dan lebih detailnya di kartu yang kedua, bagaimana untuk perasaan Happy ke Delva ya. Saya taruh kartunya, dan nanti kita akan lihat dari karakternya juga teman-teman ya. Saya di kartu yang kedua sini ada kartu Eight of Pentacles. Saya rasa Delva ini juga orang yang pekerja keras ya. Tipe karakter orangnya pekerja keras, bukan tipe karakter laki-laki yang manja gitu, enggak gitu. Dia orangnya tegas, tangguh gitu ya. Bisa mengayomi wanita, yang saya lihat seperti itu. Delva orangnya dewasa sih kalau aku lihat ya, dari karakter face-nya, wajahnya, dari kartu saya juga menyimbolkan seperti itu, karena di sini ada simbol koin emas. Koin emas tuh tidak lain dan tidak bukan adalah simbol suatu karir yang baik gitu, pekerja keras. Ini simbolnya jelas sekali, ada seseorang yang sedang bekerja ya, dan di pinggirnya ini ada pundi-pundi koin emas ya, pundi-pundi rezeki. Jadi kalau saya lihat Delva ini orangnya pekerja keras, rajin, tipe karakter yang bertanggung jawab, tipe karakter orang yang memang tegas ya, seperti itu.
orangnya ini mau belajar sesuatu hal baru ya, dan orangnya ini dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan gitu ya, bisa jadi teman curhat yang baik gitu. Delva karakternya seperti itu sih yang saya lihat ya. Intinya positif sih yang saya lihat, dan kalau saya bilang ya untuk kecocokan mereka saya bilang ada juga, cuma nanti saya akan bahas untuk lebih detailnya tentang kecocokan hubungan ya, tapi di next video ya. Sekarang saya membahas tentang karakteristiknya dan juga perasaan dulu, intinya seperti itu. Tapi kalau secara karakteristik sih pekerja keras banget gitu, pantang menyerah gitu ya, rela berkorban orangnya gitu ya, bisa memanjakan lah, memanjakan pasangan yang saya lihat seperti itu, dewasa gitu ya. Orangnya tegas sih, tegas, keras. Kerasnya itu bukan keras yang nyebelin ya, tapi keras yang bisa menuntun dengan baik gitu loh. Kalau salah ngomong gitu misalnya, kalau salah diarahkan yang benar gitu misalnya ya. Terawangan saya sih begitu ya dari kartu saya, karena ada simbol positif di kartu saya. Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya untuk perasaannya gimana. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen curhat pribadi ke saya ya, pengen konsultasi dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kalian, pengen nanyain kok aku sama dia cocok gak sih, kok aku sama dia bakal nikah nggak sih? Nah silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga, pihak ketiga, ada perselingkuhan, atau kamu lagi suka sama suami orang misalnya gitu ya, atau cinta segitiga, silahkan DM. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG, silahkan WA di nomor di bawah sini, ada di kolom deskripsi teman-teman ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Lanjut tanpa berlama-lama, di kartu berikutnya ada kartu strength, keluar kartu strength nih teman-teman ya, kesabaran, kekuatan ya. Entah kenapa saya bilang strength ini menyimbolkan happy banget, bahwa happy itu memang masih harus bersabar ya, masih harus bersabar dalam hal asmaranya, karena mungkin happy itu memang belum ada angan-angan atau target untuk menikah di waktu dekat, itu mungkin belum gitu ya, jadi masih ingin fokus karir gitu. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa ya masih ada rasa trauma, itu ada dari masa lalunya yang pernah gagal, gak jadi nikah gitu ya. Jadi sekarang lebih berhati-hati lagi dalam memilih, lebih selektif dalam memilih, lebih kayak pengennya santai dulu lah gitu, nggak usah terburu-buru dulu lah gitu ya. Intinya begitu sih yang saya lihat dari kartu saya. Jadi kesimpulannya adalah memang masih menunggu momen yang tepat gitu ya. Ya namanya jodoh nggak kemana kalau memang nanti nikahnya mau 4 tahun lagi misalnya kayak gitu ya. Ibarat kata si cowoknya sabar nungguin gitu ya, pasti bisa gitu, pasti terwujud, intinya seperti itu ya. Mendingan gagal di saat pacaran daripada cerai di saat nikah. Berkali-kali saya ngomong, jadi kalau kalian pacaran dan ternyata gagal, nggak masalah. Pacaran 5 tahun nggak jadi nikah, nggak masalah, asalkan jangan udah nikah terus cerai. Itu hati-hati ya, karena banyak juga nih orang-orang yang konsultasi ke saya, yang curhat ke saya, baru nikah 2 bulan udah pengen cerai, itu ada teman-teman ya, dan banyak, gak cuma satu orang. Nah itu karena mungkin pacarannya terlalu cepet ya, proses pengenalannya itu terlalu cepat, terlalu singkat lah, mungkin dijodohin, mungkin karena usia udah disuruh cepet-cepet nikah sama keluarga. Nah itu hati-hati ya, karena sekali lagi yang namanya nikah itu bukan karena gengsi-gengsian, bukan karena ingin pamer status doang, oh gue udah nikah gitu, enggak. Tapi benar-benar harus ketemu pujaan hatinya. Kalau bisa tuh sekali seumur hidup gitu, jangan gonta-ganti pasangan setelah menikah gitu. Jadi gambaran saya, happy ini masih ingin bersabar, masih ingin meneruskan karirnya dulu aja, masih fokus sama apa yang menjadi tujuannya happy gitu loh, membanggakan orang tua, nabung, mungkin pengen punya sesuatu gitu ya. Ya setiap orang kan mimpinya beda-beda, cuma gambaran saya memang butuh waktu lah, butuh proses yang memang tidak di waktu dekat ini juga akan ada pernikahan gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara perasaan ada kenyamanan sama Delva itu tadi ya. Tapi berawal dari kenyamanan, gak dipungkiri juga lama-lama cinlok, lama-lama jatuh cinta itu mungkin sekali untuk terjadi. Cuma saat ini saya bilang masih nyaman sekedar berteman, seperti itu ya. Yang kemarin penasaran udah saya bacakan untuk perasaannya happy asmara ke Delva, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen ya, biarkan mereka nonton sendiri aja, oke? Dan buat kalian yang pengen curhat ke saya langsung ya, pengen konsultasi pribadi ke saya langsung dari sisi kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang, pengen nanyain cocok apa enggaknya, pengen nanyain masalah rumah tangga,
usaha, kok aku cocok gak usaha ini gitu ya, keuanganku gimana tahun ini kok. Nah silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya, dan yang gak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Sukses selalu buat kalian semua teman-teman. Zodiak udah ada di YouTube saya. Kalian yang mau nonton zodiak juga boleh ya. Terima kasih banyak, saya Marcel Wen dan sampai jumpa di video berikutnya.